Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di Belajar di Pintarnya. Dan di sini kamu bisa belajar dan mengasah keterampilan-keterampilan atau skill-skill baru dari video-video singkat ini. Jadi di video kali ini, bareng aku Jasmine, kita bakal bahas topik mengenai content marketing. Oke, langsung aja kita ke topiknya ya. Nah, sebelumnya ini aku punya meme lucu yang bisa menggambarkan sebenarnya anak konten tuh kayak gimana sih dan ngapain aja sih gitu. Jadi mungkin yang masyarakat pikirkan gitu ya, mungkin kita tuh dipandang sebagai influencer atau kalau misalnya kalian nonton Emily in Paris, ini mungkin kita sebagai Emily nih gitu. Terus mungkin yang orang tua kita pikirin, ini kok anaknya main HP mulu ya, kerja apa enggak sih gitu. Karena kan kita harus 24/7 di depan laptop, di depan HP gitu kan untuk ngurusin konten-konten di sosial media gitu. Dan yang ketiga nih, mungkin yang temanku pikirkan adalah Ctrl C, Ctrl V alias copy paste aja gitu. Dikira kita cuma copy paste konten aja gitu. Terus ada juga yang bos kita pikirin mungkin ya kita leha-leha aja lah, sosmed gampang gitu. Ini mungkin bercanda aja ya. Terus mungkin yang aku pikirkan ya kita sebagai anak konten marketing kita kerja normal pada umumnya kok gitu. Tapi yang sebenarnya terjadi guys itu ini tuh kita kayak lagi bereksperimen nih. Tapi emang kenyataannya kayak gitu teman-teman. Jadi content creation tuh adalah gimana caranya kita ngegabungin otak kreatif kita sama otak analitikal kita jadi satu. Dan ini juga yang jadiin hal menurut aku pribadi menarik nih mengenai permarketingan dan juga content marketing gitu. Oke. Nah, sebelumnya kita coba kenali dulu yuk sama jenis-jenis konten. Di sini sebenarnya ada 6 tipe konten yang pada umumnya itu dipakai sama content creator atau social media manager. Yang pertama ini ada konten informatif. Jadi biasanya memang si konten informatif ini berisinya informasional untuk memberi informasi seperti berita, data, atau fakta itu. Ini ada contohnya yang mungkin hampir semua teman-teman di sini follow kali ya, yaitu @lambi_turah gitu. Coba deh aku pasti kalian udah tahu lah ya sekelibet tentang si Lambe Turah ini. Mereka tuh selalu ngasih info-info terkini, terupdate yang mungkin rata-rata seputar entertainment gitu. Terus yang kedua ini ada konten edukatif. Ini jelas tujuannya untuk mengedukasi para audiens. Jadi konten ini tipe-tipenya itu bisa kayak tips and trick, infografis, ataupun pelatihan-pelatihan. Dan ada banyak lainnya yang emang sifatnya itu mengedukasi. Ini contohnya ada cek di Instagram ataupun di TikTok @pintara.id. Ini ada banyak banget video-video edukatif tentang gimana sih tips dan juga trik ngelamar kerja, tips interview, tips CV, dan lain sebagainya gitu. Jadi buat kamu yang mau pencari kerja nih, ini ada banyak video edukatif di sosial media pintarnya. Terus yang ketiga, ini ada tipe hiburan gitu. Jadi tipe hiburan ini ya jelas tujuannya untuk menghibur. Contohnya mungkin ada kayak kalau kalian suka lihat konten-konten di Instagram tuh kayak meme ataupun kayak tebak-tebakan atau bercandaan gitu. Ini contohnya dan aku suka banget personal sama akunnya yaitu @lingkaran.co. Nah, jadi tuh si Lingkaran ini dia sering banget bikin meme-meme lucu gitu dan aku tuh merasa relate sama meme yang mereka buat. Nih, contohnya nih, kerja di tempat toxic terus hamsternya kayak terus ada juga pindah ke tempat kerja yang healthy. Peace gitu. Jadi nih meme-meme yang menurut aku relatable dan aku merasa nyambung nih sama mereka. Jadi aku ada gitu rasanya pengen nge-like atau nge-share ke teman aku gitu. Terus ini yang keempat ada namanya konten promosi. Nah biasanya ini isinya memang untuk promosi produk atau jasa yang ditawarkan. Dan sebetulnya kalau promosi ini sifatnya itu lebih ke hard selling kali ya. Seperti kalau kalian ada promo, ada sale dan sebagainya. Dan di sini aku udah punya contoh juga. Ini contoh akunnya dari Shopee_ID. Dia ini suka mempromosikan sale promo puncak gitu. Misalnya dia ada promo puncak 10/10 gitu. Nah dia kalau misalkan kalian lihat Instagramnya Shopee itu emang rata-rata isinya adalah untuk promosi. Terus juga ada namanya UGC atau disebutnya User Generated Content.
Jadi UGC ini adalah konten yang dibuat oleh audiens dan di-repost sama akun lain atau di-posting ulang sama akun lain. Dan konten tipe ini biasanya juga berupa kayak testimonial, kalau orang lain memiliki ulasan terhadap produk atau jasa kita misalnya. Terus ada juga nge-repost konten dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya kita banyak jumpai di account-account kayak dagelan nih teman-teman. Ini dia suka banget nih nge-repost konten-konten lucu kan, dan engaging gitu kontennya. Terus yang keenam ini adalah konten engagement. Nah, ini juga menarik ya guys, karena namanya tuh engage, yang berarti melibatkan gitu. Jadi karena tipe engagement itu emang tujuannya untuk mendorong audiens untuk melakukan action kayak nge-like, comment, save, terus share atau nge-follow. Tapi mungkin kebanyakan mereka nyuruhnya komen dan berinteraksi kali ya dengan konten tersebut gitu. Ini contohnya ada dari @bapak_bapak_id. Di konten tersebut dia itu menanyakan pertanyaan pemicu, dan konten ini berhasil dapetin lebih dari 16.000 engagement, yaitu engagement itu total likes, total comment, total like, save, dan juga share gitu. Jadi ini keren banget. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya kita coba kupas tuntas nih. Kenapa sih konten marketing itu penting? Sebenarnya apa gunanya konten marketing? Kenapa itu bisa penting bagi sebuah bisnis atau bagi sebuah instansi, atau mungkin orang-orang yang mau jadi influencer gitu. Kenapa sih konten marketing itu penting gitu? Nah, jadi teman-teman, ini menurut data dari profitwell.com di tahun 2018, ada 47% konsumen dia tuh bakal ngelihat 4-5 konten dulu sebelum akhirnya mereka memutuskan buat melakukan pembelian gitu. Jadi ini menunjukkan kalau calon pembeli tuh sangat mempertimbangkan si konten sosial media sebuah bisnis atau perusahaan nih sebelum mereka membeli gitu. Terus ada juga lagi nih, didukung dengan data dari Sprout Social di tahun 2021, kalau ada sebanyak 51% konsumen itu mereka membaca review di medsos untuk mengevaluasi suatu produk atau layanan sebelum membeli gitu. Jadi sebegitu hebatnya kekuatan konten nih, sehingga bisa mempengaruhi keputusan si konsumen itu sendiri gitu. Nah, terus kenapa lagi sih, apa sih alasan rincinya konten marketing itu penting? Mungkin aku akan kupas dari sisi bisnis gitu kali ya. Jadi yang pertama ini adalah pastinya untuk mengedukasi target audience terkait produk atau layanan yang kita tawarin nih. Misalkan teman-teman mau punya bisnis kecil-kecilan gitu kan, dan pastinya kalian akan membuat social media untuk bisnis tersebut kan. Dan ini dibuatlah si account ini adalah untuk mengedukasi audiens kalian nih terkait produk atau layanan kalian gitu. Jadi gimana produk atau jasa itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Gimana kalian tuh membuat konten marketing yang bisa memberikan informasi ke calon pembeli. Gimana sih kalau produk kalian tuh bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sama si calon pembeli tersebut gitu. Terus yang kedua ini adalah untuk membangun dan juga menjaga hubungan antara bisnis dan konsumen. Jadi konten marketing ini juga sebagai perantara nih teman-teman, antara si bisnis dan juga konsumen, karena kan kita benar-benar langsung ada di social media kan, dan ini banyak, semua konsumen tuh ada di social media gitu rata-rata, dan kita bisa jadi perantara dan bisa langsung jadi face to face nih sama si calon pembeli atau target audiens kita gitu. Jadi kita benar-benar perantara yang sangat penting gitu. Terus yang ketiga ini adalah untuk meningkatkan loyalitas konsumen, dimana ini juga penting untuk bikin konten marketing untuk bisa mempertahankan social media presence atau presensi social media kita. Apakah kita terlihat aktif atau enggak, selalu muncul, dan bisa jadi top of mind nih kalau audiens selalu ditunjukin sama konten-konten kita gitu, sehingga terciptalah si loyalitas tersebut gitu dari si konsumen. Sama yang terakhir ini untuk meningkatkan konversi. Nah, ini masih nyambung sama social media presence tadi. Semakin kita sering muncul atau menghasilkan konten-konten yang bermanfaat bagi audiens, ini bisa banget ada kemungkinan audiens kita di sosmed tuh bisa terkonversi menjadi pelanggan gitu. Jadi kita juga sebagai media untuk
bisa kita ubah nih. Yang tadinya audiens sosial media kita aja, bisa kita ubah menjadi pembeli kita, bisa jadi konsumen kita, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, lanjut. Ini ada, nah, kenapa sih perlu membuat konten yang menarik gitu? Ini jawabannya simple tapi ngena. Karena bukan cuma brand kamu aja yang ada di sosial media, ada ribuan brand lainnya yang siap nyaingin brand kamu. Jadi, sebisa mungkin konten kita harus bisa menarik gitu, seenggaknya. Nah, sebelum ngomongin konten yang menarik, kita coba kupas dulu nanti konten yang baik itu seperti apa. Cuman di sini aku ada 3 contoh menarik nih. Konten-konten yang menarik ada dari Poliklitik. Ini kontennya tuh berisi agak agak ngenain isu-isu pemerintahan nih, cuman dikemasnya tuh unik gitu teman-teman. Mereka itu dengan ilustrasi, dengan kayak seperti komika gitu, apa pakai komik-komik gitu, desain grafisnya, dan ini sangat lucu juga sih. Jadinya kayak mereka menyampaikan isu pemerintahan dengan cara yang lucu dan juga cara yang sarkas gitu kali ya. Nah, terus di sini juga ada Google Indonesia. Ini juga dia kebanyakan ngasih edukatif, konten-konten edukatif nih, dan dia punya warna-warna yang emang color palette si Google gitu kan, ada merah, kuning, hijau, biru, hitam gitu kan. Nah, itu dia selalu pakai di setiap kontennya dia gitu. Sama, dan ketiga ini Gosen Indonesia. Ini juga dia kebanyakan sebenarnya berupa Instagram Reels, kayak video gitu bentuknya. Dan ini juga lucu-lucu karena mereka itu benar-benar membuat konten kayak dialog, konten-konten yang ada percakapan di dalam itu gitu. Jadi ada sisi-sisi emosional dan juga sisi-sisi yang menghibur gitu dari konten-konten si Gosen Indonesia gitu. Oke, yang tadi aku bilang sebelum kita ngomongin konten yang menarik, kita kupas dulu nih, yang harus kita tahu dulu nih, konten yang baik itu kayak gimana sih. Sebelum menarik, kita harus tahu dulu nih konten yang baik itu seperti apa gitu. Jadi mungkin ini ada berdasarkan pengalaman pribadi aku juga kali ya, dan beberapa social media manager yang pernah aku temuin dan pernah aku kerjasama. Ini ada 3 hal yang membuat konten itu adalah konten yang baik gitu. Yang pertama adalah menarik perhatian pengguna. Jadi gimana sih caranya audiens tuh bisa nyetopin jempolnya pas mereka lagi scrolling, tekan kontennya, geser atau nonton kontennya sampai habis tuh gimana gitu. Jadi yang pertama ini yang paling penting, konten itu harus menarik perhatian pengguna. Karena kan seperti yang kita tahu di social media itu setiap kita scroll itu tuh ada banyak banget konten yang muncul gitu di feeds kita atau di TikTok kita, di FYP tuh banyak banget konten-konten yang bermunculan gitu. Nah, gimana sih caranya biar konten kita tuh bisa audiens tuh bisa ngelihat konten kita sampai habis, bisa nyetopin konten kita dan membaca gitu sampai selesai. Nah, mungkin ini aku ada kasih satu tips, yaitu kita harus coba pakai clickbait copy atau copy yang menarik nih, atau ya copy-copy yang bisa clickbaiting. Nah, ini bakal aku bahas juga di video-video selanjutnya gitu. Terus yang kedua ini adalah konten yang baik itu adalah menarik untuk dilihat gitu. Selain tadi kopinya yang harus clickbaiting atau menarik, perlu juga disupport sama segi visualnya. Karena sebagai orang sosmed ini tuh diperlukan juga kerjasama ya sama orang-orang graphic designer di perusahaan, atau seenggaknya kalau kalian yang bikin konten secara mandiri mungkin juga perlu diperhatiin nih dari segi visualnya. Banyak banget sih inspirasi-inspirasi yang bertebaran di internet, dan juga banyak pelatihan-pelatihan untuk bisa mendesain sesuatu gitu. Jadi itu juga sih nggak kalah penting, bagaimana cara membuat copy menarik serta desain yang menarik gitu. Dan yang terakhir dan yang nggak kalah penting juga, ini konten yang baik itu adalah konten yang mudah dicerna gitu. Jangan sampai kalian udah punya copy yang menarik, udah punya visual yang oke gitu, udah berbobot lah ya isi kontennya, tapi nggak nyampe ke audiens. Itu tuh untuk apa gitu. Jadi lebih baik kalau emang mau menyampaikan sesuatu yang dirasa rumit atau emang kompleks gitu, ini bisa dibungkus kontennya dengan penyampaian yang lebih mudah dimengerti sama target audiens kalian gitu teman-teman. Oke,
Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Kamu tadi udah belajar mengenai jenis-jenis konten, pentingnya konten marketing, dan juga konten yang baik untuk konten marketing. Oke, selanjutnya aku akan bahas topik berikutnya di video selanjutnya gitu. Jadi jangan skip dulu dan pantengin terus di video selanjutnya ya.